Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afgan Ababil, mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya coba sedikit menjelaskan tentang mazhab hukum positifme. Perkembangan hukum di Indonesia saat ini berlandaskan kepada ajaran positifme yang merupakan kepanjangan tangan dari Cartesian dan Newtonian yang secara universal adalah bersumber kepada ajaran filsafat positifme. Ajaran filsafat positifme adalah ajaran filsafat yang menekankan bahwa ilmu pengetahuan adalah bersumber dari alam dan tidak bersumber kepada hal-hal lain yang sifatnya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah atau secara rasionalitasnya dan juga dengan bukti-bukti empiris. Perkembangan filsafat positifme sendiri berawal pada filsafat empirisme yang muncul abad 16 di Inggris yang diperkasai oleh Franz Bacon. Ajaran positifme secara terstruktur ilmu pengetahuan adalah muncul pada abad 18 yang berarti sudah melalui pemikiran secara satu abad lebih. Hadirnya filsafat positifme memberikan angin segar kepada ilmu pengetahuan dan juga pada perkembangan zaman yang saat itu adalah perkembangan zaman muncul sebagai abad pencerahan setelah sekian lama perkembangan manusia dan juga ilmu pengetahuan terkungkung oleh ajaran kegerejaan yang dipimpin oleh Romawi. Filsafat positifme melahirkan banyak ilmu pengetahuan yang sangat-sangat luar biasa karena mereka semua bersumber kepada bukti empiris dan dapat diuji kebenarannya. Sebagai contoh saja yaitu sosiologi dan juga antropologi. Filsafat positifme juga melahirkan sebuah sistem hukum yang secara sistematis merupakan menjawab kebutuhan masyarakat yang saat itu sudah berkembang secara pesat, baik ekonomi maupun perkembangan teknologi industrinya. Dengan ajaran filsafat positifme, sebuah hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu hal yang dapat merugikan masyarakat karena keputusan sewenang-wenang. Berubahnya tatanan hukum yang menjadi sebuah tatanan yang lebih tertulis merupakan sebuah ciri dari ajaran positifme. Ajaran positifme hukum ini merupakan antitesis dari hukum alam yang pada saat itu berkembang di kegerejaan Romawi. Hukum alam sendiri adalah sebuah hukum yang mengatakan bahwa hukum harus bersumber kepada Tuhan dan juga harus digunakan sebagai sarana untuk kembali kepada Tuhan. Artinya adalah hukum digunakan sebagai menjaga manusia dari hal-hal yang sifatnya dilarang oleh Tuhan. Hukum positifme sendiri memiliki ciri yaitu tegas, mengikat, dan juga tetap. Karena hal ini dimungkinkan dengan adanya suatu sistem hukum tertulis yang berlaku bagi masyarakat. Pemikiran hukum positifme diawali oleh seorang pemikir yang bernama John Austin. Menurut John Austin, hukum harus bersumber dari penguasa yang sah dan diberikan mandataris oleh rakyat untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan. Menurut John Austin, hukum haruslah ditegakkan setegak-tegaknya dengan cara pemerintah memberikan dan juga mengatur hukum itu sendiri. Hukum yang bersumber dari pemerintah harus dipatuhi oleh rakyat. Walaupun secara kita lihat, terkadang hukum yang dibuat pemerintah tidaklah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang urgent. Atau kadang kebutuhan masyarakat itu tidak dapat diakomodir oleh hukum yang dibuat penguasa karena perbedaan persepsi antara penguasa dan juga masyarakat. Kemudian seiring perkembangan waktu muncullah pemikiran dari Hans Kelsen. Hans Kelsen ini, saudara, adalah sebuah tokoh pemikir ilmu hukum positifme yang mana teori terkenalnya adalah teori hukum murni. Teori hukum murni artinya adalah ajaran hukum merupakan harus berdiri tegak tanpa adanya anasir-anasir yang mengikuti. Hal-hal yang berkaitan dengan di luar hukum tidak dapat mempengaruhi sebuah sistem hukum seperti moralitas, agama, sosiologi, kebudayaan, tatanan sosial, dan lain-lain. Ini merupakan hal-hal yang tidak boleh mengatur dan mencampuri hukum, karena hukum harus bersifat tunggal. Adapun sifat-sifat di luar hukum itu sendiri itu dipelajari di luar hukum dan tidak boleh mencampuri urusan hukum. Yang ketiga adalah
hukum positifme yang lebih modern dibawakan oleh L.A. Hart. Beliau merupakan dosen di Oxford University yang juga merupakan mantan penasehat kerajaan Inggris pada Perang Dunia ke-1. Hart adalah seorang tokoh hukum positifme yang begitu terkemuka. Dia adalah orang yang mengkritisi pemikiran-pemikiran John Austin sebagai tokoh pemikiran positifme klasik. Jika John Austin mengatakan bahwa hukum adalah hal yang dibuat oleh penguasa tanpa ada campur tangan pihak lain, bagi Hart itu adalah salah. Hukum haruslah berdasarkan kepada masyarakat, dan karena masyarakat adalah sebagai objek pengaplikasian hukum itu sendiri, hukum harus berdasarkan kepada hal-hal pokok yang diperlukan masyarakat. Dan juga secara tidak langsung, Hart mengkritisi pemikiran dari Hans Kelsen. Jika Hans Kelsen coba menyingkirkan moralitas dari pembuatan hukum, maka Hart menyatakan bahwa moralitas digunakan untuk substansi pembuatan hukum. Artinya adalah hukum harus mengandung moralitas agar masyarakat tetap terjaga secara asas kesusilaan maupun kesopanannya dalam bernegara. Banyak hal yang mempengaruhi perkembangan hukum sendiri sebenarnya, saudara-saudara. Tetapi dalam hal ini ketiga tokoh tersebut yang saya utarakan merupakan tiga tokoh pemikir perkembangan zaman dari pemikiran hukum positifme. Selanjutnya adalah kita coba sedikit membahas tentang hukum positifme di Indonesia, karena hukum di Indonesia ini adalah bersumber kepada ajaran positifme. Positifme di Indonesia adalah hukum yang lahir dan bersumber dari ajaran-ajaran Belanda. Karena secara historis Belanda adalah negara yang menduduki Indonesia kurang lebih 350 tahun. Lamanya pendudukan ini bukan hanya mempengaruhi tatanan-tatanan sosial lainnya ataupun hal-hal lainnya, tapi ini juga mempengaruhi bidang hukum itu sendiri. Kerajaan Belanda melalui tangan VOC-nya coba mengatur masyarakat Indonesia secara tetap dan pasti menggunakan ajaran positifme. Hal ini sebenarnya dipengaruhi oleh kekalahan Belanda terhadap negara tetangganya dalam perang. Belanda coba menggantung Indiër atau masyarakat negara jajahannya untuk patuh terhadap pemerintahan kolonialisme dengan menggunakan hukum tertulis atau hukum positifme. Oleh karena itu, tidak heran saudara jika kita melihat banyak bahasa-bahasa peninggalan Belanda atau hukum-hukum yang masih bercorak Belanda di dalam Kitab Undang-Undang Indonesia. Hukum positifme ini sendiri condong mengatur kepada hal-hal yang sifatnya tertulis. Namun secara tidak langsung hukum positifme ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapatnya hukum positif ini berpikir imajiner. Karena hukum positifme terkungkung pada hal-hal yang bersifatnya fakta dan juga harus berdasarkan rasionalitasnya, hingga hukum ini tidak dapat melompat ke depan. Filsafat positifme sebagai ajaran utama dari hukum positifme yang berkembang adalah filsafat yang sangat-sangat bermanfaat untuk ajaran manusia, karena hal ini sangat berpengaruh dan berimplikasi dalam kehidupan. Tetapi dengan perkembangan teknologi dan kapitalisme, terkadang hukum positifme dan juga filsafat positif ini terkubur dengan liberalisme, ataupun mungkin secara identitas hukum positifme ini masih ada, namun samar-samar tidak dapat dibedakan dengan liberalisme yang mendorong kebebasan individualitas. Sedangkan hukum positifme dan juga filsafat positifme mengedepankan bahwa segala sesuatu itu harus terikat oleh sebuah peraturan. Oleh karena itu, perlunya penegak hukum yang menjaga marwah hukum untuk mengamalkan ajaran positifme sebagai sebuah landasan bercita-cita dalam hukum, di mana
Landasan hukum positifme sendiri harus memberikan kepastian hukum, keadilan, dan juga ketegasan terhadap masyarakat. Hukum positifme ini memberikan batasan-batasan yang jelas, batasan apa saja yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat, dan hal apa yang akan didapat masyarakat ketika melanggar hukum itu sendiri karena sifatnya sudah jelas dan juga tetap. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.